Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to study about agreement. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi grammar baru yaitu agreement. We will start from the definition and then agreement between subject and verb and then agreement between adjective or determiner with the noun. And then agreement between noun and pronoun, and the last will be sample questions. So we will start from the definition. What is agreement? We say that agreement, it is agreement when two words have the same grammatical form. For example, the words are both singular or plural, masculine or feminine, etc. Jadi dikatakan agreement, in agreement, sepakat ketika ada dua kata yang memiliki bentuk grammar yang sama. Nah, jadi semisal salah satunya singular, maka pasangannya juga singular. Atau ketika pasangannya plural, maka dengan plural. Atau ketika female dengan female. Kemudian I mean yang sifatnya male ya, masculine itu male dengan male. Atau ketika female dengan female. For instance, in the sentence, Kate was brushing her hair. Here, the word Kate, name of person, and her are in agreement. Jadi Kate ini menunjukkan nama cewek ya, perempuan, karena itu dia memakai kata ganti her. Nah, sebagai kepemilikan di sini her. Jadi benar yang memiliki hair, rambut ini adalah si Kate atau dia perempuan. Nah, jadi ini dikatakan agreement. Dan the next will be about subject verb agreement. Jadi dikatakan bahwa subjek itu in agreement dengan verbnya atau predikatnya. Yang pertama adalah pada case modifiers do not affect the number of the verb. Nah, jadi dikatakan modifier itu adalah keterangan tambahan dari subjek utama ya. Jadi verb itu selalu ikut subjek utamanya. Nah, here in this case, the manager, this one adalah subjek utamanya. Karena itu verbnya adalah wants, karena singular. Sementara along with his team, this one is modifier. Jadi dia hanya sebagai modifier atau ya keterangan tambahan dari the manager. Karena itu kata kerjanya tetap singular. To hold a brainstorming session. Jadi yang dilihat adalah bukan yang belakang, tapi pada subjek inti. Kemudian, the second case is time, distance, price, weight, need singular verb. Jadi waktu, jarak, harga, berat itu memerlukan kata kerja singular. Meskipun jumlahnya di sini ada subjeknya 20 ya, $20. Jadi 20 itu seperti jumlah yang banyak lebih dari satu, tetapi ini adalah satu kesatuan harga. Kalau distance berarti satu kesatuan jarak, kalau time berarti satu kesatuan waktu, kalau weight berarti satu kesatuan berat. Jadi dianggap satu kesatuan. Karena itu $20 memakai verb is. Nah, this one ya. Too much to spend on lunch every day. Jadi meskipun di sini $15 ataupun $100, maka tetap predikat atau verbnya adalah is. Nah, karena aturan ini, waktu, jarak, harga, berat memerlukan kata kerja singular atau satu. Case berikutnya adalah fraction plus of race. Maka verbnya mengikuti of race-nya. Nah, di sini dilihat fraction itu adalah pecahan ya. 2/3 of the land. Nah, of race-nya adalah of the land has been sold. Nah, this one, the land singular. Karena itu verbnya juga verb singular. Nah, kemudian yang kedua, 2/3 of their products have been sold.
Nah, this one, the products, itu plural. Karena itu, verbnya juga verb plural. Nah, plural, I mean ya. Nah, di sini aturannya adalah mengikuti of phrase kalau ada pecahan. 2/3 atau 2/3 ya, ini 3/4 juga semuanya setelah of phrase apa bendanya, baru kata kerjanya mengikuti kata benda setelah of phrase-nya. Land maka has, products maka have. Kemudian case yang berikutnya adalah verb is determined by what is next to. Nah, jadi ditentukan oleh benda setelahnya. Nah, pada konteks ini either maka pasangannya adalah or. Either the age or the head or his staff members are going to help us. Nah, this one, kenapa yang dipakai verbnya adalah verb are? Karena subjeknya adalah mengikuti setelah or, setelah conjunction yang kedua, yaitu his staff members. Nah, ini kan plural ya, members, karena itu are going to help us. Nah, kemudian bagaimana dengan aturan penggunaan not only but also pasangannya ya, not only the kid but also his parents are. Nah, this one juga mengikuti aturan setelah but also, yaitu conjunction yang kedua. Nah, this one, karena his parents, maka are. Nah, kalau di sini not only the kid but also his parent, hanya satu maka is. Tapi karena di sini parents ada s, maka memakai are. Nah, di sini untuk dua conjunction berpasangan ini, either or, kemudian not only but also, maka yang dilihat adalah setelah conjunction atau kata hubung yang kedua. Nah, kata hubung itu this one loh. Or, ini pasangannya dengan either ini. Kemudian not only ini, pasangannya dengan but also ini. Nah, berikutnya, the teacher as well as the students goes. Nah, untuk konteks ini, maka verb mengikuti subjek yang di depan. Nah, subjek utama. Jadi, as well as ini sama aturannya dengan as well as the students. Ini sama dengan this one ya, modifier ya aturannya. Jadi, yang diikuti adalah subjeknya, subjek utamanya, yaitu the teacher. Karena itu memakai goes. Nah, this one. Jadi diperhatikan untuk yang subject verb agreement. Modifier tidak mempengaruhi verbnya. Jadi yang mempengaruhi adalah subjek utama. Kemudian yang kedua, waktu, jarak, harga, dan berat itu memerlukan kata kerja singular, tunggal. Berikutnya, fraction atau pecahan diikuti of phrase. Dikatakan phrase karena rangkaian beberapa kata ya, the land, the products ini. Yang dilihat adalah verbnya sesuai dengan of phrase-nya. Of the land, has. Of the products, have. Nah, this one. Kemudian, conjunction atau kata hubung yang berpasangan, maka ditentukan oleh next to. Next to means berikutnya setelah kata hubung. Untuk pasangan either or, maka yang dilihat adalah setelah or. His staff members are. Untuk not only but also, yang dilihat juga setelah but also. His parents, karena plural maka are. Untuk yang as well as, the teacher as well as the students, maka yang dilihat adalah yang subjek paling depan, the teacher. Ini untuk yang as well as aturannya sama dengan yang modifiers do not affect the number of the verb. Jadi yang dilihat adalah subjek yang di depan. Kemudian berikutnya adalah watch out when using either or, neither the verb agrees with the second subject, not the first. Jadi kalau ada conjunction berpasangan either or, kemudian neither or, neither no, maka yang dilihat adalah setelah conjunction yang kedua. Nah, kita lihat contoh yang pertama, either my brother or my mom. Nah, this one either pasangannya or. Maka yang dilihat bukan my brother, tetapi yang my mom. Nah,
Oke, this one. Karena my mom, maka kata kerja yang tepat adalah yang looks. Nah, this one, yang ini kita coret. Jadi, either my brother or my mom looks after our cat when we are away on holiday. My mom, singular, looks singular. Yang dilihat yang setelah or. Kemudian number 2. Either my brother or my parents. Nah, this one, karena dia adalah either or ya, yang dilihat this one, conjunction, maka setelah or yaitu my parents. My parents ini plural ya. Nah, this one, dia itu adalah plural. Karena plural, maka yang dipilih adalah yang kata kerja plural juga. Nah, jadi bukan looks ini, looks kita coret ya. Nah, yang dipilih adalah yang look. After our cat when we are away on holiday. Diperhatikan, jadi yang mempengaruhi predikatnya adalah setelah conjunction yang kedua atau kata hubung yang kedua. Then neither the manager nor his assistant. Nah, this one juga sama ya. Jadi pasangan neither no yang dilihat juga adalah setelah kata hubung yang kedua, setelah no. His assistant, maka yang tepat adalah is. Nah, karena his assistant ini ya adalah singular this one. Nah, satu aja. Kemudian neither the manager nor his assistants. Nah, this one ada S-nya ya. Assistants. Karena itu yang berpasangan tadi adalah neither no ya. Nah, bisa dilihat karena neither no, this one, maka yang dilihat adalah setelah nor-nya. Assistants banyak, karena itu dia are. Nah, this one. Jadi watch out, perhatikan dengan penggunaan either or dan juga neither no ini. Yang dilihat adalah setelah kata hubung yang paling belakang. Berikutnya adjective noun agreement atau determiner ya. Jadi kata sifat sepakat dengan bendanya. Kita lihat modifiers which are followed by singular noun. Nah, jadi this, that itu pasti diikuti kata benda singular yaitu book. Each juga car. Nah, jadi kalau modifiersnya itu singular, maka bendanya juga singular. Modifiers which are followed by plural noun. Nah, sementara yang pertama tadi adalah singular atau satu, maka yang bisa mengawali plural atau kata benda jamak apa saja, books, maka boleh diawali these atau those, ini atau itu, yang jumlahnya menunjukkan banyak. Kemudian all contracts, semua. Several files, beberapa. Most cars, paling banyak. Nah, jadi kalau ada modifier ini atau ya determiner ini, maka diikuti oleh kata benda banyak. Kemudian modifier which are followed by either singular or plural noun. Jadi modifiers yang bisa diikuti oleh benda satu, every day, every mile, another week, another mile. Juga bisa diikuti kata benda jamak. Nah, baik every ataupun another ini. Every 2 days, every miles, another 2 weeks, another miles. Nah, jadi dua ini, very atau another ini dan another ini bisa diikuti oleh singular maupun plural catatannya. Kalau yang pertama tadi hanya boleh diikuti singular, this, that, each. Kalau yang kedua hanya diikuti oleh plural, this, those, all, several, most. Nah, beberapa ini yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah noun pronoun agreement. Nah, jadi benda sepakat dengan kata gantinya. Personal pronoun, the members of John's department are early risers. They rise at 6 a.m. Nah, this one. The word they, pronoun ini, dia mengacu pada
This one, the members. Nah, kemudian yang kedua adalah reflexive pronoun. They advised her to take care of herself. Karena di sini her, maka yang memantulkan, kata ganti yang memantulkan juga adalah herself, pasangannya. Nah, dari contoh quiet, clear ya. Jadi kita harus mengenali beberapa jenis pronoun dan juga ya penggantinya ya. This one. Dalam arti rujukan tempat kembalinya. Pronoun. Kalau pada posisi subjek I, you, they, we, he, she, it, maka pada posisi objek I menjadi me. You menjadi you, tetap. They menjadi them, objek. We menjadi us. He menjadi him. She menjadi her. It menjadi it juga. Nah, diperhatikan ketika refleksif, tadi pronoun yang memantulkan ya diri sendiri, maka me, I, myself. You, yourself. They, them, themselves. Nah, karena dia plural, ada akhirannya es ini. Kemudian we atau us, ourselves. Kemudian him, himself. Her, herself. It, itself. Nah, it ini untuk kata ganti hewan atau benda ya. Animal masuk sini. Nah, dicermati ya. Jadi perubahannya kalau refleksif itu I, myself, you, yourself, they, themselves, we, ourselves, he, himself, she, herself, it, itself ini pasangannya untuk refleksif. Oke, bisa dicermati. Berikutnya adalah sample questions, contoh pertanyaan ya. Kita lihat di sini. Both the marketing and payroll blah 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 are looking to hire more people for the summer. Nah, di sini yang dicari adalah noun, kata benda. Are looking. Maka di sini semua kata bendanya adalah plural, yang paling tepat di sini ya. Jadi yang menunjukkan ya di company atau department. Yang tepat di sini adalah payroll departments. Jadi bukan area, field, atau distrik kalau ngomongin perusahaan, tapi departemen. Nah, jadi tiap satu perusahaan itu punya beberapa departemen ya, dibagi berdasarkan masalah yang dihadapi. Jadi pembagian divisi-divisi pada di sini karena marketing ya, payroll ini company, maka departments yang tepat. Berikutnya, the head of HR as well as the three of his staff members. Yang tepat adalah, karena di sini as well as, maka yang dilihat adalah yang belakang ya, modifiernya ya. His staff members, yang dilihat adalah yang subjeknya ya. The head of HR ini ya, kalau ada as well as. Nah, kalau yang neither, no, either, or, not only but also, yang dilihat yang belakang. Tapi kalau yang as well as, yang dilihat adalah yang depannya, this one. Nah, jadi dia singular. Dari A, B, C, D yang mungkin singular mana? Antara is dengan attends. Nah, jadi karena ada this weekend, maka yang tepat adalah attending. Nah, this one. Cluenya. Okay. Next, sample question. The directors in marketing were advised not to produce the campaign by, but ignored the warnings. Nah, this one. Kita lihat subjek intinya mana sih? The directors in marketing. Nah, this one ini adalah modifier ya, were advised, were karena dia yang dilihat subjeknya adalah directors ini. Not to produce the campaign by kemana baliknya? But ignored the warnings. Baliknya adalah ke yang bertanggung jawab, yaitu subjek directors. Karena directors banyak, maka yang paling tepat yang nggak mungkin A, B. Antara C dengan D, kita lihat ya themselves ya. Jadi by themselves, mereka, kembali ke directors ini. Ini sekilas untuk yang noun. So, thank you. Now time to practice ya. And if you have any question, you may write your question here. Ya, semoga bermanfaat yang sudah saya sampaikan sedikit ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dituliskan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.